Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan dan fungsi evaluasi. Selanjutnya pengertian evaluasi. Bloom tahun 1971 mengatakan pengumpulan atau pengertian evaluasi adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam pribadi siswa. Staffelbeam di tahun yang sama juga mengatakan tentang pengertian evaluasi, yaitu merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Profesor Anas Sudijono tahun 2003 mengatakan tentang pengertian evaluasi. Evaluasi mencakup dua kegiatan, yaitu pengukuran dan penilaian. Evaluasi adalah proses untuk menilai sesuatu. Untuk dapat menentukan nilai dari sesuatu yang sedang dinilai itu, dilakukanlah sebuah pengukuran. Dan wujud dari pengukuran itu adalah pengujian. Serta pengujian inilah yang dalam dunia kependidikan dikenal dengan istilah tes. Tujuan evaluasi dilihat dari tujuan secara umum dan tujuan secara khususnya. Tujuan umum evaluasi pertama adalah untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Tujuan umum yang kedua adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah digunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Tujuan khusus evaluasi adalah untuk 1. Merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Yang kedua adalah untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan atau ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan sehingga kedepannya dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara perbaikannya. Jadi teman-teman, sebuah evaluasi atau hasil evaluasi dapat dijadikan umpan balik dalam kegiatan belajar mengajar baik di sebuah sekolah secara umum ataupun di kelas secara khusus. Sehingga dari hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan acuan dalam penerimaan siswa baru atau input siswa, kemudian transformasi di dalam pembelajaran, kegiatan belajar mengajar selama durasi bersekolah, sampai dengan output untuk meningkatkan output siswa didik menjadi lebih baik. Manfaat evaluasi bagi siswa adalah pertama, siswa dapat mengetahui kualitas diri. Apakah dia sudah mampu menyelesaikan tugasnya atau belum? Seandainya belum, apa yang harus dia kerjakan? Dan seandainya sudah, apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Selanjutnya, manfaat evaluasi bagi guru banyak sekali tentunya teman-teman. Misalkan evaluasi tentang metode pembelajaran. Apakah metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru selama ini sudah sesuai dengan kultur siswa, sudah sesuai dengan kebutuhan siswa atau belum? Bila sudah, apa yang harus dia tingkatkan atau apa yang harus dia kembangkan? Apabila belum, apa yang harus dia perbaiki? Banyak sekali hal-hal yang dapat dievaluasi sehingga manfaat evaluasi bagi sekolah juga tentunya banyak sekali teman-teman. Salah satunya semisal evaluasi kurikulum sekolah. Apakah kurikulum sekolah tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitar sekolah atau belum? Apabila belum, apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Dan apabila sudah, apa yang harus dikembangkan oleh sekolah?
Sebagai tujuan utama dalam sebuah evaluasi adalah pertama, sebagai tes penempatan, kedua, sebagai tes formatif, ketiga, sebagai tes diagnostik, dan keempat, sebagai tes sumatif. Sehingga fungsi evaluasi adalah satu, evaluasi berfungsi untuk selektif. Pertama, untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah. Kedua, untuk memilih siswa yang dapat naik kelas atau tidak naik kelas di tingkat berikutnya. Ketiga, untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa. Dan keempat, untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah dan sebagainya. Selanjutnya, evaluasi berfungsi diagnostik untuk mendiagnosa, untuk melihat apakah siswa apabila diterima di sekolah tertentu atau di level jenjang sekolah tertentu itu akan mampu mengikuti materi di sekolah tersebut atau tidak. Yang selanjutnya, evaluasi berfungsi sebagai penempatan, misalkan seperti placement test, untuk menempatkan siswa pada tempatnya. Apabila mereka dirasa mampu langsung naik di level kedua atau ketiga, maka dia tidak harus mengikuti level atau pembelajaran di level 1, misalkan. Kemudian yang terakhir, evaluasi berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Ternyata tes itu juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur atau melihat seberapa tingkat keberhasilan siswa, gitu. Jadi apabila dia diterima dengan skor demikian sekian, itu sudah dapat dilihat ke depannya apakah dia akan sukses atau tidak. Evaluasi dalam proses pengembangan sistem pendidikan dimaksudkan untuk satu, perbaikan sistem, kedua, pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat, yang ketiga, sebagai penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Selanjutnya, kegunaan evaluasi pendidikan. Di antara kegunaan yang dapat dipetik dari kegiatan evaluasi dalam bidang pendidikan adalah: pertama, terbukanya kemungkinan bagi evaluator guna memperoleh informasi tentang hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka pelaksanaan program pendidikan. Yang kedua, terbukanya kemungkinan untuk dapat diketahuinya relevansi antara program pendidikan yang telah dirumuskan dengan tujuan yang hendak dicapai. Dan yang ketiga, terbukanya kemungkinan untuk dapat dilakukannya usaha perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan program pendidikan yang dipandang lebih berdaya guna dan berhasil guna, sehingga tujuan yang dicita-citakan akan dicapai dengan hasil yang sebaik-baiknya. Klasifikasi evaluasi dalam bidang pendidikan dibagi menjadi 3. Pertama, klasifikasi evaluasi pendidikan berdasarkan tugasnya. Di sini dibagi menjadi 3. Pertama, evaluasi pendidikan dalam rangka memenuhi kebutuhan psikologis. Kedua, evaluasi pendidikan dalam rangka memenuhi kebutuhan didaktik. Ketiga, evaluasi pendidikan dalam rangka memenuhi kebutuhan administratif. Kemudian yang selanjutnya, klasifikasi evaluasi dalam bidang pendidikan yang kedua adalah klasifikasi evaluasi pendidikan yang didasarkan pada penggunaan informasi yang bersumber dari kegiatan evaluasi tersebut bagi kepentingan pengambilan keputusan pendidikan. Di sini dia dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan banyaknya orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Pertama, evaluasi pendidikan dalam rangka pengambilan keputusan yang bersifat individual. Yang kedua, evaluasi pendidikan dalam rangka pengambilan keputusan yang bersifat institusional. Kemudian, berdasarkan macamnya keputusan pendidikan. Pertama, evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan yang bersifat didaktik. Kemudian yang kedua, evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan yang bersifat bimbingan dan penyuluhan. Yang ketiga, evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan yang bersifat administratif. Kemudian yang keempat, evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan yang bersifat atau yang berkaitan dengan kegiatan riset. Kemudian klasifikasi evaluasi dalam bidang pendidikan yang ketiga, yaitu berdasarkan atas pertanyaan, di mana
pada bagian manakah evaluasi itu dilakukan dalam rangka proses pembelajaran? Ketika di pertengahan proses pembelajaran dia disebut formatif, ketika di akhir proses pembelajaran dia disebut sumatif. Terakhir, sebagai tugas perkuliahan kita hari ini, dapat teman-teman download atau ambil di link berikut, serta dapat dikumpulkan di link berikut pula sesuai dengan kelas masing-masing. Terima kasih.